Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Badri Abdul Muharram, NPM saya 2023 14149. Teman saya. Nama saya Arista Desimo Panditi, NPM 2023 145009959. Nama saya Najma Rajmani Armita, NPM 2023 1450971. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mata kuliah strategi belajar pembelajaran dengan materi gaya belajar. Mohon disaksikan. Pengertian gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara seseorang memproses informasi baru dan pengetahuan, serta mempelajari suatu keterampilan. Gaya belajar lebih mengacu pada cara belajar yang lebih disukai peserta didik. Keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh kemampuan dan strategi pembelajaran dari guru sebagai penyampai ilmu dan gaya belajar peserta didik sebagai penerima pengetahuan. Tujuan pembelajaran: 1. Memudahkan peserta didik untuk belajar maupun guru untuk mengajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memudahkan guru untuk dapat menerapkan model dan metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menghargai perbedaan antara dirinya dan orang lain. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya belajar. Yang pertama itu gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual adalah cara belajar yang lebih efektif melalui penglihatan. Murid dengan gaya ini lebih mudah paham dan mengingat materi saat ditampilkan dalam bentuk gambar, grafik, diagram, atau video. Ciri-ciri gaya belajar visual: yang pertama, menangkap pelajaran lewat materi bergambar. Yang kedua, memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna. Yang ketiga, mempunyai pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Yang keempat, memiliki kendala untuk berdialog secara langsung. Karakteristik gaya belajar visual: yang pertama, berbicara agak cepat. Yang kedua, tidak mudah terganggu konsentrasi. Yang ketiga, lebih mudah mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Yang keempat, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang kelima, lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang keenam, tidak pandai memilih kata-kata. Yang kedua ada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah cara belajar yang efektif melalui pendengaran. Murid dengan gaya ini lebih mudah paham saat mendengarkan ceramah atau diskusi. Ciri-ciri gaya belajar auditori: yang pertama, suka bercerita dan berdiskusi. Yang kedua, dapat mengulangi informasi yang didengar. Yang ketiga, senang mendengarkan cerita dan dibacakan cerita. Yang keempat, tidak dapat berkonsentrasi dalam situasi yang berisik. Yang kelima, memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengar. Adapun karakteristik gaya belajar auditori: yang pertama, suka berbicara kepada diri sendiri. Yang kedua, berpenampilan rapih. Yang ketiga, mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, belajar dan mengingat informasi dengan mendengarkan. Yang kelima, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang keenam, menggerakkan bibir saat membaca tulisan. Yang ketujuh, berbicara dengan irama berpola. Gaya belajar kinestetik. Apa itu gaya belajar kinestetik? Gaya belajar ini adalah cara belajar yang lebih efektif melalui praktik langsung dan pengalaman fisik. Murid dengan gaya ini biasanya belajar dengan melakukan, berinteraksi, dan merasakan langsung. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, lebih senang dengan aktivitas fisik dan merasakan pengalaman belajar secara langsung. Yang kedua, mudah jenuh ketika belajar di dalam kelas karena harus mendengar dan menulis. Ketiga, lebih mudah memahami informasi lewat gerakan. Keempat, menyukai kegiatan olahraga. Kelima, senang menciptakan suatu hal baru. Keenam, senang dengan gaya belajar yang menggunakan gerakan tubuh dan indera peraba. Lalu apa saja karakteristiknya? Yang pertama, tidak mudah terganggu konsentrasinya. Yang kedua, belajar melalui manipulasi dan praktik. Yang ketiga, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang keempat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang terakhir, merasakan kesulitan dalam menulis tetapi hebat dalam bercerita. Faktor-faktor gaya belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor jasmani dan psikologis. Faktor jasmani
adalah kesehatan fisik siswa, seperti kondisi tubuh dan kemampuan motorik dapat mempengaruhi cara mereka belajar. Misalnya siswa yang sehat cenderung lebih fokus dan aktif dalam belajar. Yang kedua, faktor psikologis. Emosi dan motivasi siswa juga berperan penting. Siswa yang memiliki motivasi tinggi dan emosi positif cenderung lebih mudah menyerap informasi. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi 3 faktor. Yang pertama, ada faktor keluarga. Lingkungan keluarga, termasuk dukungan orang tua dan pola asuh, dapat mempengaruhi sikap dan kebiasaan belajar siswa. Misalnya, keluarga yang mendukung pendidikan cenderung menghasilkan siswa yang lebih termotivasi. Yang kedua, faktor sekolah. Metode pengajar, kurikulum, dan hubungan antara guru dan siswa sangat mempengaruhi gaya belajar. Misalnya, suasana belajar yang positif dan disiplin yang baik di sekolah juga berkontribusi pada efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Lingkungan fisik seperti pencahayaan, suara, dan temperatur dapat mempengaruhi konsentrasi siswa. Misalnya, lingkungan yang nyaman dan kondusif akan mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Yang ketiga ada faktor sosiologis. Interaksi sosial dengan teman sebaya dan masyarakat juga mempengaruhi gaya belajar. Siswa yang aktif berinteraksi dengan teman-teman mereka cenderung lebih terbuka terhadap berbagai metode belajar dan ide-ide baru. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.